Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak dan Rindam dan Wakil, kemudian yang saya hormati Ketua BKM, Imumci, Majelis Imam, kemudian anggota BKM, yang saya hormati pimpinan Majelis Zikir Arafah, Ustaz Zul, dan seluruh jamaah, dan para penasehat Arafah, dan kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah. Jadi mungkin ada yang tinggal, saya mohon maaf. Tadi imam waktu rakaat pertama membaca begini. Kami turunkan Al-Quran itu, kemudian fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi jangan pernah bertanya-tanya. Ketika Allah wajibkan salat, jangan bertanya, kenapa wajib salat ya Allah? Ketika Allah wajibkan zakat, jangan pernah bertanya, kenapa wajib zakat? Ketika Allah mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan pernah tanya kenapa saya harus memberikan pendidikan kepada anak saya. Jangan pernah tanya. Ini di dalam Al-Quran sering bertanya seperti ini. Itu ada digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Kita ketemukan di dalam hadis Bukhari, kita ketemukan juga di dalam hadis Muslim. Rasulullah SAW di dalam dialognya mengatakan begini, kalau seandainya Nabi Musa tidak bertanya sampai 3 kali, lanadhara al-ajab, sungguh beliau akan melihat keajaiban-keajaiban lebih daripada 3 keajaiban yang beliau alami bersama Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kalau kita melihat di dalam hadis Al-Bukhari, pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam ditanya, waktu itu beliau kana khatiban, menjadi khatib ya seperti ini. Ketika itu wasu'ilah, dan beliau ditanya, man a'lama Bani Israel? Siapa Bani Israel yang paling berilmu, paling malim, kalau istilah bahasa Aceh kita. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ana, saya yang paling malim, saya yang paling berilmu. Fa'ataballahu, ini ada juga di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, inna li 'abdan a'lamu minka fi majma'al bahrain. Saya itu punya hamba yang lebih dahsyat, lebih pintar daripada kamu ya Musa. Di mana tempatnya? Majma'al bahrain, di pertemuan 2 lautan. Di mana pertemuan 2 lautan? Ini ada 3 tafsiran. Kita ambil tafsir yang pertama saja. Laut Merah itu adalah laut yang membelah antara Afrika dan Asia. Laut Mediterranean, Laut Tengah, adalah laut yang membelah antara Eropa dan Afrika. Jadi di tengah-tengah inilah tinggalnya Nabi Khidir alaihissalam. Dikatakan Khidir, ini ada dua versi. Yang pertama, setiap beliau duduk di sebuah tempat, di sekelilingnya sudah hijau. Ada yang mengatakan memang beliau sendiri seperti hijau, Pak. Beliau sendiri hijau, maka dipanggil dengan Khidir ya, jadi bukan Khaidir, Khidir. Khidir itu adalah khadar, hijau. Ketika itu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Saya ingin ketemu apapun caranya ya Allah. Au amdiya huquba. Perhatikan bagaimana ini pelajaran juga bagi kita. Bagaimana seseorang itu seperti Nabi Musa alaihissalam berkeinginan untuk mencari ilmu sampai beliau mengatakan au amdiya huquba. Hukuba itu dalam bahasa Arab itu 80 tahun atau lebih daripada 80 tahun. Maknanya, walaupun 80 tahun akan saya cari di mana itu Khidir alaihissalam. Kenapa? Ingin belajar ilmu dari dia.
Saya ingin tahu sesuatu dari dia. Ya Allah, ajarkan saya bagaimana saya bisa ketemu dengan Khidir. Au amdiyahu Quba. Walaupun 80 tahun kau katakan perjalanan itu akan saya lalui, ya Allah. Jadi makanya kalau anak-anak kita ingin menuntut ilmu, biarin saja dia, pergi saja. Kita menyuruh kita sendiri pribadi ingin tuntut ilmu, pergi saja kemana saja. Sebagaimana itikad Nabi Musa alaihissalam, ingin mencari ilmu, padahal ingin ketemu dengan seorang Nabi saya namanya Khidir, yang dikatakan oleh Allah orangnya sangat berilmu dibandingkan kamu. Au amdiya hukuba. Allah mengatakan, hud al-hud. Hud ini memang kalau di dalam bahasa Arab itu, hud itu ikan paus. Tapi ini bukan ikan paus. Hud yang dimaksud ini, kata Imam Sya'rawi, as-samakul maswi, ikan asin. Kita bayangkan saja, ikan asin tiba-tiba diberikan roh oleh Allah dan dia bisa keluar dari tempatnya. Dan dia masuk ke dalam lautan. Ini juga pelajaran bagi kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala jangankan membangkitkan kita, menciptakan dari pertama sekali dulu, dari yang tidak ada menjadi ada sanggup. Apalagi membangkitkan manusia ketika manusia roh tidak ada lagi. Itu sangat mudah sekali kata Allah. Dan Allah mengatakan la khalqus samawati wal ar, penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat dibandingkan penciptaan manusia. Yang manusia sekarang ketika disuruh untuk sujud, disuruh untuk beribadah, mereka tidak mau. Sedangkan langit dan bumi semua patuh dan taat kepada Allah, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Allah mengatakan, kamu pergilah ila majma'al bahrain, pertemuan antara dua lautan, yaitu di ujung Laut Merah. Itu ujung Laut Merah itu, kalau seorang ingin masuk Rafah, ya ingin masuk ke Mesir ya, dari Palestina. Dari ujung Laut Merah, kemudian di ujung Laut Mediterania. Di situ kamu akan ketemu dengan Khidir. Nabi Musa bertanya, bagaimana caranya? Kamu masukkan ikan fi miktal. Ya ini kalau kita lihat di dalam analisis pemikir-pemikir barat, mereka mengatakan ikan itu dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang ada airnya, karena ikan tidak mungkin hidup tanpa air. Ini pikiran mereka. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Itu ikan itu diletakkan di sebuah tempat bungkusan, miktal itu bungkusan. Dan ikan itu mau dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak tahu kalau ikan itu akan hilang suatu saat. Cuma Allah berpesan begini, kalau nanti ikan itu hilang, maka disitulah ada Khidir alaihissalam. Yang aku katakan itu ada di situ. Tapi Nabi Musa tidak terbayang lagi, tidak teringat lagi kalau ikan itu nanti akan hilang. Sehingga dia mengatakan, atina kada'ana, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Mana ikan kita kemarin? Dia tidak tahu kalau ikan itu sebagai syarat saja. Saya ingin makan karena sudah lapar sekali. Rupanya tidak tahu kejadiannya ikannya sudah hilang dari kemarin hari. Apa kata Yusha' bin Nun? Yusha' bin Nun adalah murid Nabi Musa alaihissalam yang terus mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Katanya apa? Kemarin kita ada duduk tertidur di sebuah batu. Disitulah hilang ikan itu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bersama Yusha' bin Nun mengikuti jejak itu. Yang beliau heran, setiap yang disentuh oleh batu, ini ada dalam tafsir Ibnu Abbas, Pak. Kullu ma massaka bihi samaku, yang disentuh oleh ikan itu, fatakunu sakhrah. Ikan yang disentuhnya menjadi batu, sehingga bentuknya zigzag. Maka ikan itu karena dia sudah dimakan setengah, dia dimakan setengah. Karena sudah dimakan setengah, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Abbas, dalam riwayat juga riwayat At-Tirmidzi, ikan itu diberikan roh oleh Allah sehingga dia keluar dari tempatnya karena tubuhnya setengah lagi sudah dimakan oleh Nabi Musa, setengah lagi masih ada, maka jalannya enggak pas lagi, maka jalannya zigzag. Setiap apa yang disentuh semua berubah menjadi batu. Di sini yang disebutkan dengan Nabi Musa fata'ajaba, dia heran, kok bisa begini? Akhirnya dia jalan di atas batu zigzag tadi. Ketika di zigzag dia melihat terakhir itu ada Nabi Khidir alaihissalam, dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Kamu mengenal salam juga ya? Ya inilah salam yang pertama. Jadi artinya apa? Jangan kita berpikir assalamualaikum itu pada umat Nabi Muhammad saja, tidak. Nabi Musa ketika ketemu orang lain juga mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya maka Nabi Khidir tidak menjawab dulu. Nabi Khidir bertanya, pada masa kamu ada salam ya? Kamu Musa siapa kamu? Maknanya kamu Musa siapa? Nabi Khidir umurnya sudah lebih daripada Nabi Musa alaihissalam. Artinya beliau pernah ada namanya Musa sebelum Nabi Musa alaihissalam. Beliau bertanya, apakah kamu Musa Bani Israel?
Berarti ada Musa, bukan Musa Bani Israel sebelum itu. Jadi umur Nabi Khidir lebih dibandingkan dengan umur Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa mengatakan, iya, ngapain kamu kemari? Apa kata Nabi Musa? Alimni bima 'allamakallah. Ajarkan saya apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nabi Khidir mengatakan begini dengan sangat santun sekali. Kalau kita kan enggak, Pak. Ya. Oh, ini ada syarat-syaratnya. Saya lebih malim dibandingkan kamu. Ya, nih, Pak. Kamu harus begini, kamu harus begini. Nabi Khidir, apa kata Nabi Khidir? Ilmu saya tidak sama seperti ilmu kamu. Anta ta'riful zahir wa ana a'riful batin. Kamu diberikan ilmu zahir oleh Allah. Saya diberikan ilmu batin. Tidak pernah akan ketemu, kata Nabi Khidir alaihissalam. Saya bisa syaratnya apa? Kamu sabar saja, jangan pernah bertanya sebelum saya jelaskan apa hal tersebut. Apa maksud kejadian tersebut? Jangan pernah bertanya. Saya sanggup, kata Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu mereka rakibah fis safinah, mereka naik ke sebuah kapal. Ada pelajaran pertama sebelum dilobangi perahu itu. Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, coba lihat kepada burung itu. Nakira nakratun wa nakrataini. Dia meminum air sekali patuk dan 2 kali patuk. Kamu tahu ini gambaran apa, filosofi apa itu? Itulah ilmu kita, kata Nabi Khidir alaihissalam. Hal yatabaqqa minal ma'i? Qul ma yatabaqqa minal ma'i fahuwa ilmuna. Coba lihat. Yang tinggal di mulut burung tadi adalah ilmu kita. Ilmu saya dan ilmu kamu. Begitu merendahnya Nabi Khidir alaihissalam. Kita baru tahu sedikit kata mendawai, Pak. Pada depu bacu mendawali. Petanah legok, Pak. Inilah namanya alim yang tidak punya akhlak. Tidak punya adab, tidak punya akhlak. Makanya Nabi Muhammad SAW inti dakwah beliau apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita melihat di dalam kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam, ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Mubarak. Apa kata beliau? Saya belajar akhlak 30 tahun, saya belajar akhlak. Saya mencari ilmu 20 tahun. Jadi makanya mencari akhlak itu, belajar akhlak lebih banyak dibandingkan dengan mencari ilmu. Maka lahirlah Abdullah Al-Mubarak, orang yang berilmu dan berakhlak. Imam Maliki, ketika beliau masih kecil, ibunya tidak membawa beliau dulu untuk mengajarkan hal-hal seperti fikih dan lain sebagainya. Tetapi ibunya Imam Maliki memakaikan beliau sorban, pakai jubah, kemudian dibawa kepada guru akhlak. Tolong ajarkan akhlak kepada anak saya. Sehingga lahirlah anak yang menghormati orang tuanya. Lahirlah anak menghormati orang lain. Imam Maliki tidak pernah menyalahkan orang lain. Nggak pernah menyalahkan. Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan gurunya Imam Malik. Imam Malik tidak pernah menyalahkan kamu murid yang sudah melanggih, yang sudah keluar jalur. Nggak pernah. Padahal mereka berbeda persepsi. Imam Maliki, beliau itu nggak ada kunutnya. Imam Syafi'i, beliau kunut. Tapi tidak pernah beliau katakan kamu sudah keluar jalur, kamu tidak mengikuti saya, tidak. Kenapa? Karena Imam Maliki orang yang berilmu dan berakhlak. Imam Syafi'i seorang yang berilmu juga berakhlak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Khidir mengatakan, ilmu saya dan ilmu kamu itu seperti apa yang tinggal di mulut burung tadi. Itulah ilmu kita. Ilmu kita sedikit sekali. Maka mintalah ilmu yang lain pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa tafsir wal hikmah. Ya Allah, ajarkan Ibnu Abbas, ya Allah. Allahumma faqihhu fid din. Ajarkan agama di dalam hatinya. Ajarkan takwil, ajarkan tafsir, ajarkan hikmah kepada anak ini, ya Allah. Padahal anaknya masih umur 9 tahun, Ibnu Abbas. Ada yang mengatakan 12 tahun. Kita juga bisa mendoakan anak kita, Pak. Ya Allah, anak saya supaya ajarkan agama kepada dia. Ajarkan tafsir, ajarkan takwil, ajarkan hikmah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kita lanjut permulaan Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Khidir alaihissalam. Ini namanya nisyan namanya, Pak. Beliau lupa. Ya. Yang kedua bukan lupa lagi. Ya. Karena tidak sanggup. Kalau kata Imam Al-Baghawi, beliau tidak sabar. Itu kalau yang kedua. Kalau yang pertama beliau memang lupa. Lupanya bagaimana? Ketika Nabi Khidir alaihissalam melobangi kapal itu, ini ada berbeda tafsiran. Ada yang mengatakan bil fas, dengan kapak.
Ada yang mengatakan bil qudum, dengan kaki, dia tendangnya itu. Kalau kita lihat kan, wah kok kasar sekali. Ini ada keanehan di cerita ini. Apa anehnya? Kenapa yang protes cuma Nabi Musa saja? Apakah di kapal itu tidak ada orang lain? Apakah tidak ada yang punya kapal? Kenapa yang punya kapal tidak protes? Kenapa cuma Nabi Musa alaihissalam yang protes? Rupanya ini diceritakan juga di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang ada di dalam kapal itu, dia protes kepada pemilik kapal. Apa kata yang ada di dalam kapal itu? Huma lususani. Mereka ini adalah pencuri dua-dua ini. Ini modus. Satu orang melobangi kapal, satu orang lagi akan mengambil harta kami. Ya, nih, Pak. Apa kata pemilik kapal? Kalian tenang saja. Saya tidak melihat kejahatan pada Khidir alaihissalam. Yang saya lihat adalah wujuhul anbiya. Di mukanya itu adalah ciri-ciri Nabi. Sekarang bagaimana pemilik kapal tahu kalau itu Nabi Khidir alaihissalam bukan orang biasa? Karena Nabi Khidir alaihissalam, beliau selalu berjalan, bukan pada waktu itu saja. Beliau berjalan selalu dari Majma' al-Bahrain melalui Laut Tengah Mediterania, kembali lagi Majma' al-Bahrain, Laut Tengah Mediterania. Artinya, Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang penumpang yang tidak asing lagi bagi pemilik kapal. Apapun yang dilakukan adalah suatu hal yang positif. Makanya ketika kapalnya dilobangi, pemilik kapal dia biarin saja, tidak apa-apa. Ini ada untung bagi saya. Ya, Pak. Karena kemarin sudah dia lakukan juga hal-hal yang lain, Pak. Ada untung bagi saya. Apapun yang dilakukan oleh Khidir. Makanya pemilik kapal sudah mengenal Khidir. Ini bukti kalau Nabi Khidir alaihissalam, beliau cuma berjalan di situ saja. Maka nanti kalau ada orang pergi ke Loknga, nahi Nabi Khidir menumpuk, maka bohong itu, Pak. Nabi Khidir Loknga, Pak. Atau dia pergi ke Matai, sedang mandi Nabi Khidir, Pak. Nabi Khidir. Sedang pergi Pak Nabi Khidir, Pak. Nabi Khidir perjalanannya dari Majma' al-Bahrain cuma di Laut Mediterania. Dia kembali lagi, dia balik lagi, kembali lagi. Sekarang ada yang aneh lagi, Pak. Kenapa Nabi Khidir menjawab, saya melobangi kapal ini karena kapal ini punya orang miskin. Bayangkan saja, masa orang miskin punya kapal? Yang katakan miskin tidak punya kapal, tidak punya apa-apa. Kadang-kadang ada pegah, saya orang miskin. Lemo 20 boh ya rumah. Ya pegah ada orang gatin, Pak. Lu gatin. Saya miskin saya. Ya. Lemo ada aja 20 boh lemo. Kalau kita kenapa miskin? Saya bukan pegawai negeri saya. Saya bukan ASN. Saya bukan Polri, saya bukan TNI. Nak ada gaji rutin. Betul ya nak gaji rutin. Sabah lemo 20 juta lagi nih, Pak. Kalau di ini, Pak. 20 juta tiga terima. Pegawai negeri ketika di awal bulan tutup ini tutup itu kabeh. Besok pinjam lagi. Habis bulan tutup beli habis le, Pak. Lebih hayanya nih, Pak. Pertanyaannya kok bisa miskin orang ini, Pak? Padahal dia punya kapal. Sekali orang naik kapal kan banyak sekali dapat ini. Kenapa miskin? Rupanya diangkat oleh Imam Ibnu Katsir. Mereka miskin, kapal itu memang dulu punya orang kaya. Jadi beliau punya 10 orang anak. Rupanya yang aktif cuma 4 atau 5 orang. Yang lainnya cacat, ada yang sakit dan lain sebagainya. Rupanya mereka ini 5 orang ini, setiap hasilnya untuk menafkahi 5 orang adik-adiknya. Maka dikatakanlah miskin walaupun punya kapal. Dan ditanya, kenapa engkau lobangi kapal ini? Litughrika ahlaha, kamu ingin menenggelamkan orang dalam kapal ini. Sehingga Nabi Musa alaihissalam menarik bajunya ke atas, takut tenggelam. Walaupun tidak tenggelam juga. Kemudian setelah itu Nabi Khidir mengatakan apa? Wa kana wara'ahum maliku yakhudhu kulla safinatin ghasba. Kamu memang tidak tahu, nanti saya kasih tahu. Ini cerita ini kita sudah lompat-lompat ya. Artinya kita jawab terus jawabannya kenapa kapal itu dilobangi. Nabi Khidir mengatakan di depan kita ada seorang raja zalim. Raja zalim itu setiap melihat kapal bagus dia akan mengambil kapal itu dan mengusir orang yang ada dalam kapal itu. Dia tidak mau tahu kita sampai ke tujuan atau tidak sampai. Yang jelas kapalnya akan diambil. Kalau kapalnya itu ada aib maka tidak jadi dia ambil kapal itu. Nabi Musa, begitu rupanya. Inilah yang dikatakan oleh di dalam tafsir Al-Wasit namanya ilmul batin. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi ini namanya ilmu laduni. Ilmu yang Allah beritahukan kepada Nabi Khidir alaihissalam, ilmu yang tidak diketahui oleh manusia lain, kecuali orang khusus saja. Segala sesuatu hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam atas panduan Allah Subhanahu wa taala.
Ini kalau kita dalam kajian tasawuf, ini sudah murakabah level tinggi. Artinya Allah Subhanahu wa taala terus memantau dia. Apapun yang dilakukan terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi murakabah. Kita menjaga Allah, menjaga waktu salat, menjaga Allah juga menjaga kita. Tapi Nabi Khidir ini sudah level atas, Pak. Dia segala tingkah lakunya, perbuatannya apapun itu terus dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika ketemu dengan laqiya ghulaman faqatalah. Mereka ketemu dengan seorang, kalau di dalam terjemahan itu diterjemahkan anak kecil. Ghulam itu dalam bahasa Arab bukan anak kecil. Kalau kita lihat terjemahannya, kita pun kadang-kadang marah juga. Kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecilnya, Pak? Kalaupun dia tidak kan tidak tega lah. Kok tega sekali membunuh anak kecil? Siapapun itu, Pak. Kenapa tega membunuh anak kecil? Dijawab oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, itu bukan anak kecil itu. Syaban qati'at tariqati turuq wa kafiran. Seorang pemuda perompak dia itu, Pak. Dia perompak. Jadi ada senjata di tangan dia. Setiap orang yang lewat di antara dua kampung akan dia bunuh dan hartanya diambil. Tidak ada orang yang berani melawan dia. Kenapa? Karena kedua orang tuanya orang terpandang. Jadi orang tuanya tinggal di dua kampung itu, Pak. Di dua kampung dan orang tuanya orang saleh dan tidak bisa menangani anaknya lagi, Pak. Kenapa? Karena anaknya sudah terkontaminasi dengan pergaulan dengan teman-temannya yang lain, Pak. Sehingga siapapun yang lewat selalu dia bunuh. Makanya Ibnu Abbas mengatakan pemuda itu adalah laki yang dimaksudkan ghulam itu syaban kafiran, qati'atur. Kalau kita tahu itu, kalau tahu dia kafir, dia tahu perompak, jangankan nepoh, timba juga deh, Mak. Ya. Jangankan jepohnya, timba atau mati juga dari awal. Kalau kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, kita akan mengatakan kok tega sekali Nabi Khidir alaihissalam. Cara membunuhnya ada dua cara, Pak. Yang pertama, Nabi Khidir mengambil pisau yang ada di tangan pemuda itu dan langsung menggorok lehernya. Yang kedua, Nabi Khidir alaihissalam mengambil pemuda itu dan menghantam kepalanya di sebuah gua sehingga dia mati di tempat. Dan bertanya Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir bertanya, "Lima qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin?" Kenapa engkau bunuh seorang pemuda yang tidak pernah membunuh orang lain? Maknanya, di dalam Taurat, di dalam Injil, itu ada diungkapkan bagaimana hukum membunuh orang lain. Bukan Al-Quran saja. Makanya di dalam Injil, di dalam Taurat, dalam Safar Juruh namanya. Dalam Safar Juruh, di dalam Taurat, kalau Taurat itu Safar namanya. Kalau kita surah Al-Maidah. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Al-aina bil-aini wal-amfa bil-amf. Kalau kalian membunuh orang lain, mencelakai tangannya juga kalian celakai. Dia mencelakai al-af hidung kalian, celakai juga hidung dia. Dia membunuh jiwa, bunuh juga dia. Ini ada di dalam perjanjian lama, di dalam Safar Juruh namanya, seorang yang membunuh harus dibunuh. Maka Nabi Musa paham betul. Pemuda ini kan baik-baik, dia tidak membunuh orang lain, kenapa engkau bunuh? Sehingga Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, dia ini seorang pembunuh. Kedua orang tuanya itu adalah orang mukmin, tidak ada yang bisa menangani dia. Baru Nabi Musa alaihissalam, pembunuh lah kau. Ya, kalau saya tahu jangan kamu bunuh, biar saya saja yang bunuh dia. Ya, Pak. Ini cuma masalahnya saya tidak tahu. Ya, Pak. Inilah ilmu laduni namanya, Pak. Inilah ilmu gaib namanya, Pak. Inilah ilmu batin namanya, yang tidak dimiliki oleh orang lain kecuali Nabi Khidir pada masa itu, Pak. Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian yang ketiga, ketika mereka itu masuk ke sebuah kampung, penduduk kampung enggan untuk memberikan makan kepada mereka. Di situ disebutkan di dalam Syekh Tantawi menyebutkan mereka sudah sangat lapar sekali. Mereka diusir oleh penduduk kampung. Sehingga apa? Fawajada jidaran yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Mereka ketemu dengan bangunan yang sudah agak miring. Kemudian setelah itu didirikan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Untuk apa kamu bangun lagi bangunan ini? Kamu perbaiki bangunan ini? Kalau kamu kita diusir dari kampung ini dan kita tidak diberikan ujrah, diberikan ongkos. Kalau diberikan ongkos, entahlah kamu ini kan bangun bangunan ini. Kenapa kamu lakukan ini? Dijawab oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ini bangunan ini punya anak yatim piatu. Kedua orang tuanya saleh. Sekarang intinya bukan itu sebenarnya, bukan yang tiga itu. Kenapa kejadian ini pada Nabi Musa? Kenapa pertama laut? Kenapa yang kedua masalah pembunuhan? Kenapa yang ketiga masalah tidak minta upah dari orang lain?
Dalam kajian tafsir, ini namanya istitrad. Apa maksud istitrad? 3 kejadian ini pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Kejadian yang pertama, maka ini istitrad. Kalau penafsir itu kita nanti bisa melihat di dalam beberapa literatur tafsir, kalau disebutkan istitrad dengan dal, itulah kejadian itu, Pak. Kalau kita dicaci maki oleh orang lain, berarti kita dulu pernah mencaci maki orang lain. Ya, ini istitrad namanya, Pak. Kenapa kejadiannya di laut? Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, kamu kenapa takut? Kenapa kamu takut? Kamu angkat bajumu. Kenapa kamu takut? Kamu waktu kecil 6 bulan kamu di lautan. 6 bulan kamu di sungai. Ibumu menyusui kamu di sungai. 6 bulan menyusui kamu. Nanti bisa kita lihat dalam tafsir Al-Baghawi. Bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana ketakutan ibunya, Nabi Musa dibunuh oleh Fir'aun, sehingga Nabi Musa dimasukkan ke dalam sebuah tempat. Di situ disebutkan fis sunduk. Dalam sebuah kotak. Kotak yang dibuat oleh ayahnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diikat dengan tali. Farabata bil habl. Setelah ingin dia susui, dia tarik lagi. Maka Allah ingin mengatakan, wahai Musa, kejadian di laut ini, kamu nggak perlu takut. Kamu 6 bulan kamu tinggal di laut. Kamu 6 bulan saya jaga kamu, kata Allah Subhanahu. Ini baru berapa ini perjalanan kamu? Kenapa begitu takutnya kamu? Ya, 1. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh orang lain, Pak. Allah ingin memberikan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Kamu juga kan pernah membunuh orang lain dulu. Kamu membunuh suku Kipti. Ketika di dalam Al-Quran disebutkan ada dua suku, pemuda itu rajulani yaktatilani. Ada 2 orang saling membunuh. Datanglah Nabi Musa alaihissalam. Dia tanya, kamu suku apa kamu? Saya Bani Israil. Kamu suku Kipti. Faqadha alaih, sekali pukul, Pak. Begitu kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalimat faqadha alaihi, sekali pukul mati, Pak. Sehingga apa? Nabi Musa ketakutannya luar biasa dan dapat laporan dari masyarakat, wahai Musa, Fir'aun itu ya'tamiru nabika. Dia sedang mengejar kamu sekarang. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam lari, Pak. Allah ingin mengatakan, kamu jangan protes dulu orang lain. Jangan protes Khidir. Kamu juga pernah membunuh orang lain dulu. Kamu kan lari dulu. Kamu pernah membunuh orang lain. 2. Kejadian yang ketiga. Kamu pernah nggak menolong 2 orang wanita? Fasaka lahuma. Kamu mengambil air untuk 2 wanita ini. Ada kamu minta upah nggak? Nggak ada kamu minta upah. Atas dasar apa kamu menyuruh Nabi Khidir alaihissalam minta upah? Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita selama ini penget ligap, Pak. Penget ligap katanya, Pak. Dulu kita pernah penget gop. Maka introspeksi dirilah kita. Kita dikata-katain oleh orang lain, Pak. Kita introspeksi dulu. Kita dulu pernah mengatai orang lain. Kita dizalimi oleh orang lain, Pak. Introspeksi diri dulu, Pak. Ini istitrad namanya, Pak. Introspeksi diri. Jangan pernah menyalahkan Allah. Jangan pernah menyalahkan si fulan dulu, Pak. Kita introspeksi diri dulu. Contoh begini. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, hormatilah orang tuamu. Maknanya apa? Kalau kamu sekarang anak macam-macam kepada kamu, dulu kamu pernah macam-macam sama orang tuamu. Ya, Pak. Ada seorang ibu mendatangi saya. Apa kata? Kejadian ini setahun yang lalu, Pak. Setahun yang lalu. Beliau mengatakan, Ustadz, kita ngomong tapi jangan didengar oleh orang lain. Saya malu, kata beliau. Saya tanya, ada apa, Bu? Saya menyuruh anak saya untuk salat. Ya. Jadi anak beliau sudah SMA. Saya menyuruh anak saya salat. Dia ambil piring, dia banting di depan saya. Dia ambil gelas, dia banting di depan saya. Dan dia tunjuk muka saya, apa urusan kamu? Kamu urus dirimu sendiri. Jangan urus saya. Tadi barusan Ustadz, kata beliau, TV dia banting di depan saya. Kemudian beliau mengatakan begini, apa salah saya Ustadz? Apa salah saya? Apakah salah saya mendidik dia? Apakah salah cara saya mendidik dia, berinteraksi dengan dia? Kemudian saya katakan, ibu ada 2 salah ibu. Ya, ada 2 salah ibu. Yang pertama, kapan ibu ajarkan dia salat? Oh, enggak pernah saya jaga. Umur 7 tahun ada ibu ajarkan? Tidak. Umur 10 tahun? Tidak juga. Kapan ibu mulai menyuruh anak salat? Ketika dia sudah SMA, Ustaz. Itu kesalahan ibu yang pertama. Kesalahan yang kedua, ibu pernah bermasalah dengan orang tua ibu. Coba ibu jujur saja sama saya. Iya. Apa salah ibu? Lun dena urung cik lun. Ya, nama. Rupanya ibu ini, dia sering juga ya dena urung cik, Pak. Oh, dena ya. Dena. Apa itu? Menghardik, memaki, mencaci maki, Pak. Ya, menghardik, mencaci maki. Saya mencaci maki ayah orang tua ibu masih ada? Masih. Tidak ada cara lain, Bu. Tidak ada cara lain. Sekarang ibu minta maaf. Ibu dosa ibu 2.
Sekarang ibu minta maaf kepada Allah kalau ibu tidak mendidik anak ibu umur 7 tahun untuk salat. Ibu minta kepada Allah untuk dimaafkan dosa ibu dan tolong bersihkan hati anak saya, bersihkan hati saya. Salah satu doa Rasulullah mungkin bisa kita amalkan. Ketika Rasulullah SAW tahajudnya, apa doa Rasulullah? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkan hatiku ya Allah. Nyo menyujud waktu tahajud tak bacanya. Nyan waktu tahajud. Jangan waktu jadi imam, karena nanti makmum mengatakan kok lama sekali. Pementang udep atau hana udep li. Karena ada orang sujud nak bangun-bangun rupanya sudah meninggal dunia. Jadi kalau ingin lama-lama sujud, salat tahajud, Pak. Salat tahajud, hana solarang, Pak. Hana solarang. Kita sujud, kita baca itu, Pak. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaan untuk taat kepadamu, untuk tahu hakikat hidup itu ya Allah. Wa zakkiha, bersihkan hatiku ya Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Tidak ada yang bisa membersihkan hati saya kecuali Engkau ya Allah. Anta waliyuha, Engkaulah yang menjaga terus hati saya. Wa maulaha, yang memiliki hati saya adalah Engkau ya Allah. Nyan adalah kem. Nyan. Saya ajarkan pada ibu, itu ibu bacamu. Itu yang ibu tolong amalkan. Yang kedua, sekarang juga ibu pergi ke orang tua ibu, minta maaf sama orang tua ibu. Oh, kalau kamu meninggal begiban, kamu meninggal begiban. Diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau anak durhaka ingin berbakti kepada orang tuanya yang meninggal dunia, ada beberapa cara kata beliau. Cara yang pertama, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni dosa orang tuanya. Oh, pernah dengar orang cik kah nak dengar, Pak? Orang tua mendengar absir bihim wa asmi. Dalam hadis Rasulullah juga ada seperti itu, dalam Al-Qur'an juga ada, Pak. Orang yang mati itu pendengarannya lebih dahsyat dibandingkan orang yang hidup. Penglihatan orang yang mati itu lebih dahsyat dibandingkan penglihatan orang hidup. Maka kalau kita berdoa di sini, orang tua kita entah di mana, orang tua kita meninggal di Mekah di sana. Kita berdoa, orang tua tahu, oh mana lo kayak doa ke lo. Dia sudah mendoakan saya. Anak saya minta ampun kepada Allah. Didengar oleh orang tuanya, bukan tidak didengar. Maka kalau kita berdoa, hana mecehu kubu je cik, Pak. Inopi je cik. Oh nyopak kubu renci di Mekah, pehjak Mekah le, Pak. Habis peng pulang pergi, hana mau puan, Pak. Nyan, Pak. Kita berdoa di sana mantap. Kita berdoa di sana, ya Allah, nampu ampun dosa orang cik lo. Satu. Yang kedua, tunaikanlah segala utang-utang orang tua. Kalau beliau punya utang. Kemudian yang ketiga, jalinlah hubungan silaturahmi kembali dengan orang tua. Dengan saudara orang tua. Kalau ibu yang meninggal, saudara-saudara ibu jalin hubungan silaturahmi kembali. Ya, kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita kembali lagi, Pak. Cerita yang tadi itu adalah istitrat. Artinya kita ini disuruh introspeksi diri, Pak. Apapun yang terjadi pada diri kita, jangan terus menyalahkan anak. Ketika anak melawan kita, bibi anu hanjungu, get kalau putih pula pesantren 6 tahun saya bawa pesantren. Tapi masih melawan orang tua juga. Jangan anak kita salahkan, Pak. Kita salahkan diri kita. Kita dulu pernah membangkang kepada orang tua. Ke 6 tahun pesantren, 20 tahun pesantren, Pak. Ya. Liurunci, tapi kita melawan orang tua. Maka Rasulullah mengatakan, kalau ingin anakmu berbakti kepadamu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.